Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjernihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang mengikuti ibadah kita di gereja. Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Kita kembali lagi bersama di ibadah online sekolah minggu. Yeay. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kita kan tahu ya semuanya kalau habis apa kabar kita jawab apa? Yuk kita semua dengan semangat. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Semuanya aku yakin udah pada mandi, udah pada bersih, udah pada wangi, udah sarapan juga, dan semuanya siap ikut ibadah sekolah minggu secara online, ya kan? Jangan ada yang kayak masih goler-goleran di tempat tidur nontonnya, ya kan? Masih ngucek-ngucek mata. Semuanya harus dengan semangat menyambut Tuhan, ya. Kita mau ibadah sama seperti kalau kita ibadah di gereja. Nah, adik-adik sekarang kayaknya kalian udah pada liburan ya. Ya, liburan tapi di rumah aja, nggak apa-apa. Masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya kemarin-kemarin kalau yang nyuci piring, kalau ada yang nyetrika segala macam itu mamanya atau mbaknya atau papanya. Sekarang coba adik-adik coba-coba dikit deh nyuci piring gimana sih caranya atau rasanya, nyetrika gimana sih caranya gitu. Biar pinter ya, jangan cuma nyuruh-nyuruh doang bisanya. Jadi kita semua nggak tidur-tiduran doang, semua bergerak membantu pekerjaan rumah ya. Dan adik-adik kalau misalnya pergi keluar rumah jangan lupa protokolnya pakai masker, pakai masker yang benar, semuanya menutup mulut dan hidung. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya adik-adik yuk, kita berdiri yuk. Kita bernyanyi, musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu lagi, Masuk Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Lebih semangat kan dengan bernyanyi lagu kita di awal tadi? Nah, sekarang kita mau masuk ibadah kita berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Lia. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima, sehingga saat ini kami dapat berkumpul untuk beribadah walaupun melalui online. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga memberkati kakak-kakak yang bertugas. Amang Sintua Suhadi yang akan membacakan liturgos, Kak Mirna yang akan menjadi MC, Kak Sondang Suhadi yang akan membacakan firman Tuhan, dan Kalista yang akan membacakan epistel. Berkati ibadah kami Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa pembukaan, sekarang saatnya kita nyanyi lagu bahasa Batak Angkola yang judulnya Salolot Jesuski. Yuk kita semua nyanyikan dengan sukacita. Musik. Salolot Jesuski, naman bersama-sama. Parmahan Jesuski, biri-biri naau, ditogu-togu tondiki, upe marmaraau. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Batak Angkola, sekarang kita akan masuk ke dalam votum dan doa yang akan dibawakan oleh Kak Hadi. Shalom adik-adik dan orang tua yang mendampingi, serta guru-guru sekolah minggu. Minggu ini adalah minggu kelima Trinitatis. Sebelum mulai kita ibadah, mari kita mulai dibuka. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang surgawi. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat kami menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan votum. Sekarang kita mau mendengarkan epistel yang akan dibawakan oleh teman kita, Kalista Pardede. Tapi sebelum kita mendengarkan epistel, kita mau bernyanyi lagi supaya kita lebih ceria lagi dengan lagu yang lebih membuat kita bergoyang gitu, adik-adik. Jadi semuanya aku harap bangkit berdiri, semuanya kita nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
Adik-adik boleh loh sambil joget-joget kalau kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, semuanya lebih semangat. Sekarang kita panggil dulu Kalista Pardede. Epista minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sondang Suhadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Adik-adik, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami. Pada hari ini kami boleh beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kakak Sonda yang membawakan cerita, berkati kami juga yang mendengarkannya ya Bapa. Kami mau serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, adik-adik yang ganteng, adik-adik sekolah minggu GKPA. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kakak bacakan ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah adik-adik, kalau persembahan, kata persembahan, kita mikirnya langsung yang itu tuh kalau kita sekolah minggu kan ya kantongnya jalan, kita masukin uang, kita suka berpikir ke situ. Adik-adik, kalau kita persembahan yang Tuhan minta tadi yang baik dan benar, maksudnya apa? Iya, persembahan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Adik-adik, kita kan dikasih Tuhan kehidupan. Nah, makanya kita harus memberikan persembahan itu. Emangnya arti persembahan itu apa sih? Persembahan itu menyembahkan, memberikan. Jadi persembahan artinya bentuk rasa hormat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah kita mau beribadah bersama nih di sekolah minggu. Tadi waktu kakak mau ke sini, kakak juga ada nyetopin mobil kakak. Kak Senang mau kemana katanya. Terus Kak Senang bilang mau ke sekolah minggu. Aku ikut dong. Nah karena udah jalan cepet-cepet kakak gak bisa tanya-tanya. Kakak ajak aja. Dia dari mana? Ada duduk di situ, kakak panggil ya. Nah tunggu sebentar. Tunggu ya dik. Mereka lagi jalan ke sini ke depan. Aku datang teman-teman. Halo, selamat hari Minggu. Aku senang. Boleh kan ya ikut sekolah minggu sama teman-teman? Sekolah minggu GKPA Penjernihan. Aku mau ikut. Loh, tadi kamu kenapa sih? Nyetopin mobil Kak Sondang, terusnya minta ikut. Kok tahu itu gerejanya Kak Sondang? Iya Kak Sondang, orang kemarin minggu lalu aku juga ikutan loh sekolah minggunya Kak Sondang. Kalau kamu ikutan sekolah minggu, kamu tahu dong siapa yang ceritanya apa. Aku tahu. Siapa coba? Itu kakak yang cantik, namanya Kakak Ria, bener kan? Betul. Wah hebat, kamu langsung kenal kakak sekolah minggu Penjernihan. Terus aku tahu juga lagunya. Kak Ria ngajarin lagu pokoknya sayang apa gitu. Yesus sayang padaku. Tahu nggak lagunya? Tahu. Coba nyanyiin. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Ih,
nggak begitu anak sekolah minggu. Penjernihan itu kalau nyanyi suaranya bagus-bagus. Kamu bisa nggak kalau mau ikutan sekolah minggu di sini juga mesti belajar nyanyi yang bagus? Coba nyanyi bagus. Bisa Kak Sondang? Nyanyi dong. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Betul kan? Betul. Nah, adik-adik, teman kita mau duduk ya, mau dengerin cerita lanjutannya. Aku mesti duduk Kak Sondang? Iyalah, duduklah. Kan kakak sama mau cerita lagi, udah kenalan kan? Duduk ya, yuk. Nah, adik-adik, itu orang yang teman kita tadi itu tiba-tiba dia mau ikut. Kenapa? Karena dia mulai merasakan cinta kasih Tuhan. Teman kita tadi, Tina dan Tini, dia merasakan kebaikan Tuhan katanya tadi di mobil cerita. Jadi dia mau ikutan gereja terus. Adik-adik, tadi kakak bilang kalau persembahan itu bentuk dari rasa hormat dan syukur. Kenapa sih hormat? Emangnya kita tentara pakai hormat sama Tuhan? Ya iyalah, Tuhan itu hormat karena dia maha segalanya, maha kuasa. Terus kalau syukur juga itu udah pasti. Karena Tuhan kita itu begitu baik sama kita. Contohnya, waktu sakit kita disembuhkan, waktu sedih kita dihibur, waktu apa lagi? Waktu bermain, waktu belajar, Tuhan nemenin kita terus adik-adik. Ya adik-adik, jadi karena Tuhan itu begitu baik, sama seperti kalau kita dapat apa-apa dari orang lain, dari saudara, kita harus bilang terima kasih opung, terima kasih tulang, terima kasih namboru. Makanya dengan Tuhan juga kita harus lebih karena Tuhan memberikan lebih banyak dari semuanya. Ya, kita bersyukur. Terus kalau kita bersyukur, boleh nggak ya kalau aku bersyukur, aku saking senengnya aku memberikan persembahan yang setiap hari Minggu tuh deh, yang kita suka kumpulin masukin di kantong. Aku kalau uangku gede, aku pamer-pamer ke orang biar orang lain tahu aku ngasihnya banyak. Kalau kayak gitu gimana ya? Tuhan nggak suka yang kayak gitu. Karena Tuhan bilang di Alkitab, kalau mau ngasih itu orang lain nggak perlu tahu deh. Ya, yang penting Tuhan dan kita. Orang lain nggak usah sampai ngeliatin kita. Kalau hati kitanya baik, kalau hati kitanya lebih jahat biar orang lain tahu, biar lihat, itu kan kita namanya sombong. Terus kalau ada adik-adik yang kasih uangnya sedikit, apakah perlu malu sama Tuhan? Tuhan juga nggak lihat begitu. Tuhan lihat hati kita. Dan adik-adik, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita tadi kan kalau lagu yang sekolah minggu, ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Kalau semua berarti bukan cuma uang kita, tapi hidup kita. Hidup kita dalam arti kita dengar-dengaran sama Tuhan. Kita mau mengasihi sesama, kita mau menolong mama kerja, menolong papa, menolong teman juga yang lagi kesusahan, yang lagi kekurangan, kita mau berbagi. Aduh, kalau kita melakukan itu Tuhan senang sekali. Tuhan betul-betul merasa, wah, adik-adik sekolah minggu ini jadi anak-anak Tuhan yang baik. Terus kalau kita mau dengar-dengar sama Tuhan, emang kita bisa jadi orang hebat? Bisa. Karena kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, salah satunya baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab nih. Terus kalau kita udah cinta, katanya sih orang-orang tua kita suka bilang, kita mesti denger-dengeran sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita denger-dengeran sama Tuhan, kita hormat akan Tuhan, dan itu awal pengetahuan, kita pun jadi orang yang pintar, orang yang bijaksana. Contohnya,
ada loh Rasul Paulus. Kakak puterin ya videonya ya, filmnya ya. Nih adik-adik saksikan. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Nah,
Adik-adik udah lihat kan filmnya? Paulus itu waktu pergi sama rombongan itu terjadi badai ya, terus kapalnya penuh. Yang lain tetap dengan kemauannya, aku pokoknya harus pergi. Padahal Paulus udah ngingetin loh. Kok dia bisa ngingetin ya? Dan itu benar kejadian. Kalau umpamanya yang lain itu dengerin apa yang diomongin Paulus, pasti mereka nggak celaka, pasti selamat gitu kan. Nah, karena Paulusnya dengar-dengaran sama Tuhan, dia juga tahu, dia jadi ngerti Tuhan maunya apa. Dan dia bilang ke orang-orang. Adik-adik juga gitu. Kalau adik-adik dengar-dengaran dengan Tuhan, adik-adik pasti tahu. Tadi di ayat kedua udah dibilang kan, katanya tadi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, terus yang berkenan. Berkenan maksudnya yang Tuhan suka ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka kalau kita jadi anak Tuhan, Tuhan udah berkati kita, terus kita maunya jangan cuma diberkati, tapi kita mau jalani perintah Tuhan. Nah, kalau kita mau jalani perintah Tuhan, taat pada Tuhan dengan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, Tuhan selalu senang dengan kita. Bukan cuma baca Alkitabnya deh ya, tapi melakukannya. Satu lagu buat kita nyanyikan sama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik yang udah tahu ikut nyanyi, yang belum tahu denger dulu. Nanti pas keduanya adik-adik nyanyi sama-sama. Ya, kita mau jadi anak Tuhan yang baik, kita mau jadi anak Tuhan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kalau udah nyenengin hati Tuhan, pasti mama papa kita senang lihat kita. Kita tambah disayang, kita tambah semangat. Lagunya apa? Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Gitu ya, Tuhan pasti berkati kita. Yuk kita nyanyikan lagu itu. Yuk. bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa kembali. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, dan kami boleh menjadi kebanggaan Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia, berkat Tuhan begitu melimpah untuk kami. Ingatkan kami terus Tuhan untuk terus bergaul akrab, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan terus menjalankan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang dibawa Kak Sondang? Nah, menyegarkan kita ya, dimana kita harus menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Saatnya sekarang harusnya nih kita nyanyi ulang tahun nih, tapi sayangnya di minggu ini tidak ada dari sekolah minggu yang berulang tahun. Mungkin ada keluarganya yang di gereja besar berulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk mereka semua, tapi tidak dirayakan di sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dari Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Ya, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pengumuman hari ini sama dengan pengumuman sebelumnya. Yang pertama, selamat untuk adik-adik yang sudah lulus dan yang naik kelas. Dan untuk nilai prestasi akan ada hadiah dan piala dari gereja. Ingat ya, untuk SD rata-rata 8,7. Ya, SMP 8,5. SMA rata-rata 80 ya. Dikumpulkan paling lambat tanggal 19 Juli ya, 19 Juli 2020. Dikumpulkan melalui WA yang ini, yang ada di bawah ini ya, yang tertera ini ya. Langsung nanti ke Kak Hadi ya. Nanti kemudian kita akan memberikan ucapan melalui pengiriman ataupun nanti akan disampaikan oleh gereja. Terima kasih pengumumannya, dan sekolah minggu akan ibadah live streaming, yaitu dimulai pada hari Minggu 19 Juli. Nah, jamnya nanti kita akan sesuaikan ya untuk waktunya. Nanti kita akan sampaikan untuk waktunya live streaming sekolah minggu. Pastinya siang hari ya, siang hari setelah ibadah umum. Ya, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sukacita untuk kita. Terima kasih. Adik-adik, sudah tiba kita di penghujung ibadah online sekolah minggu. Kita mau menutup ibadah kita dengan doa, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik, dan kakak harap semua adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah ya. Kita mau nyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan kepada kami sehingga ibadah kami boleh selesai. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami terima yang dibawakan oleh Kak Sondang Suhadi. Kiranya firman-Mu dapat selalu hidup dan bertumbuh di hati kami. Kiranya kami akan selalu menjadi anak yang taat akan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu saat ini, terutama mereka yang saat ini sedang berlibur sekolah. Walaupun mereka tidak bisa keluar pergi kemana-mana, hanya di rumah saja, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan hati yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Engkau memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Engkau juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dan berkatilah mereka dalam pekerjaannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah di minggu depan. Minggu depan kami akan mulai ibadah live streaming kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja kami untuk minggu ke depan. Engkau memberkati setiap majelis, setiap sintua, dan setiap petugas yang akan bertugas di minggu ke depan Bapa. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, pelayanan-Mu dapat berjalan dengan baik, dan semakin banyak orang yang bersuka cita. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Engkau mengetahui Tuhan, di mana saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami, mengiringi kami Bapa, sehingga kami dapat melalui masa sulit ini. Kiranya Engkau juga yang memberikan kami kekuatan, dan kami senantiasa hanya berserah kepada tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, ampunilah kami akan segala kesalahan yang telah kami perbuat, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah akhiri ibadah online sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Semoga ibadah ini boleh mensukakan hati adik-adik, dan semoga seminggu ke depan adik-adik boleh beraktivitas di rumah, juga boleh selalu memulai hari dengan doa dan menutupnya juga dengan doa. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal,